kembali dengan saya. Kita akan mempelajari materi dari video sebelumnya dalam bab kerajinan. Nah, pada bab kali ini kerajinannya membahas mengenai media berbasis campuran. Nah, adapun materi ini kita akan belajar mengenai prinsip kerajinan berbasis media campuran. Nah, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari mengenai pengantar dari media berbasis campuran. Nah, kita telah mempelajari beberapa alasan yang dikemukakan mengapa sih kita harus menggunakan media campuran. Nah, ada 4 ya kemarin ya. Ini sedikit menjelaskan adanya kekurangan bahan baku dan menghindari bentuk yang monoton, meningkatkan estetika, dan lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Nah, bisa kalian lihat di situ ada berupa gambar yang tentunya itu gambar merupakan suatu piring ya, dimana piring itu sudah ada penambahan dari lukisan ya. Nah, tentunya ketika piring itu mempunyai fungsi sebagai tempat makan, jika ditambahi dengan sesuatu yang bisa meningkatkan estetika, tentunya akan lebih menarik dan tidak monoton. Nah, seperti itu. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah mempelajari materi ini, kalian nanti mampu menjelaskan perlunya strategi perubahan kerajinan melalui kerajinan media campuran. Yang kedua, membedakan bahan homogen dan heterogen dalam kerajinan. Yang ketiga, mengidentifikasi prinsip, stilasi, dan deformasi pada kerajinan. Nah, sebagai pengrajin, perlu juga meningkatkan inspirasinya untuk melakukan perubahan-perubahan pada bentuk produk kerajinan. Adapun prinsip perubahan strateginya adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia. Nah, ketika dilakukan penggabungan, misalnya bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya itu terkikis atau berkarat. Ya, jadi harus dihindari. Kedua, syarat yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, ya, namanya aja media campuran. Tentunya terdiri dari berbagai jenis. Tidak hanya satu saja, melainkan lebih dari satu. Dapat 2, bahkan sampai lebih dari 2 bahan. Yang ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau bahan heterogen. Nah, apa sih maksud dari bahan homogen heterogen? Nah, di sini misalnya bahan alam dengan bahan alam itu bahan yang homogen. Kalau yang heterogen, bahan buatan dengan bahan alam, seperti itu. Dan sebaliknya ya, kalau yang homogen itu sama, bahannya bisa perpaduan dari alam dan alam, dan heterogen itu bahan alam dan buatan dipadukan menjadi satu kerajinan berbasis media campuran. Untuk prinsip yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. Yang kelima, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi, seperti itu. Ya, bisa kita katakan di sini kesatuan dan harmonisasi itu menjadi yang namanya keselarasan ya dalam suatu produk, yang tentunya ketika suatu produk bahan itu digabungkan dari 2 bahan menjadi satu produk kerajinan yang estetika ya, yang menyatu, tidak terpisah-pisah walaupun itu bahannya berbeda. Nah, prinsip kerajinan berbasis media campuran di sini didasarkan dari 2 ya. Yang pertama ada stilasi dan deformasi. Nah, stilasi ini menyederhanakan bentuk dengan mengurangi maupun menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Yang kedua, deformasi merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran ya. Kita pelajari lebih lanjut mengenai apa sih itu stilasi. Nah, yang namanya stilasi aja
menambahkan ya, steal, stolen ya, berasal dari kata bahasa Inggris di mana mengurangi ya. Stolen itu mengambil ya, dikurangi, bahkan bisa menambahkan. Prinsipnya bagaimana? Yang pertama, pesan eksplisit pada produk harus jelas. Apakah sebagai produk fungsional ataukah sebagai produk hias? Fungsional itu produk yang mempunyai fungsi. Sebagai misal gelas, mempunyai fungsi untuk minum. Nah, atau produk hias seperti digunakan untuk lampu tidur, misal seperti itu. Pesan yang bersifat implisit harus diperhatikan. Apakah produk kerajinan membawa pesan informatif atau prestis? Prestis itu berwibawa ya. Yang ketiga, bahan yang tersedia. Bahan yang tersedia itu juga harus diperhatikan ya. Kemudian, produk kerajinan sebagai materi asal. Yang kelima, penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin. Nah, itu prinsip yang ada pada stilasi. Nah, kemudian pada deformasi, merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Nah, deformasi ini diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek ataupun produk asalnya, agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal. Nah, jadi di sini prinsipnya itu ada dua, stilasi dan deformasi. Prinsip ini yang harus kalian pahami dan harus kalian cermati ya. Nah, kemudian di sini nanti kalian akan melakukan aktivitas mengidentifikasi prinsip kerajinan berbasis media campuran berdasarkan prinsipnya. Nah, kalian bisa pause video ini ya. Link pengerjaan sudah ada tersedia di kolom deskripsi. Nah, pada nomor pertama bisa kalian perhatikan di situ ada gambar A dan gambar B. Nah, gambar A dan B itu merupakan kerajinan apa? Nah, bisa kalian perhatikan dan identifikasi ya. Silahkan kalian identifikasi dari gambar 1 kerajinan A berubah menjadi kerajinan B. Menurut kalian, kerajinan apakah itu? Prinsip apa yang diterapkan pada perubahan gambar 1? Ya, deformasikah atau stilasi? Nah, jelaskan alasannya. Kemudian kalian beri nama. Kira-kira fungsinya yang A itu sebagai apa dan B itu yang fungsinya sebagai apa? Adakah perbedaan fungsi dari kerajinan A dan B setelah diubah? Kemudian kalian menyebutkan bahan utama pada media campurannya. A ke B itu kira-kira media campurannya yang ditambahkannya itu apa? Seperti itu. Nah, untuk nomor yang kedua, bisa kalian perhatikan prinsip apa yang diterapkan pada perubahan gambar 2 ya. Kemudian sebutkan bahan utama pada media campurannya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, ini juga ada yang ketiga, kerajinan yang telah deformasi ditujukan oleh gambar yang mana. Seperti itu.